berjudul Tantangan Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Saya menjalani hari dengan NIM 250217026. Abstrak. Artikel ini membahas tentang pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tantangan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang dihadapi oleh guru, untuk mendeskripsikan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Untuk menjelaskan upaya dalam meningkatkan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, untuk mengetahui apa saja peluang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis quantitative research. Implikasi hasil penelitian ini memberikan sumbangan penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah pendidikan dasar. Hasilnya memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas pengajaran bahasa Indonesia di tingkat dasar, menyoroti potensi perbaikan pada aspek kurikulum dan strategi pelajaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan bahasa di tahap awal pendidikan. Studi ini memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dalam mendukung pengembangan keahlian berbahasa pada tingkat dasar. Yang pertama adalah pendahuluan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional melalui berbagai aspek. Yang pertama, perubahan dinamika sosial dan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada cara anak-anak belajar dan berinteraksi dengan bahasa. Penggunaan teknologi digital seperti smartphone dan media sosial telah menciptakan lingkungan di mana anak-anak lebih terpapar pada bahasa formal atau bahasa gaul. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pengajar bahasa Indonesia untuk memastikan pemahaman dan penguasaan bahasa formal yang benar. Yang kedua, variasi latar belakang sosial dan budaya di antara siswa di sekolah dasar juga menciptakan tantangan tersendiri. Siswa mungkin berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda, dengan tingkat eksposur terhadap bahasa Indonesia yang beragam. Beberapa siswa mungkin memiliki latar belakang keluarga yang kurang mampu menyediakan buku atau sumber belajar tambahan, sehingga menghadirkan kesenjangan dan pemahaman bahasa di antara siswa tersebut. Ketiga, perubahan kurikulum dan tuntutan pendidikan yang semakin meningkat dapat menjadi tantangan tersendiri. Pengajar bahasa Indonesia di sekolah dasar harus mampu mengintegrasikan metode pengajaran yang inovatif dan menarik agar siswa tetap bersemangat dan aktif dalam belajar bahasa. Adanya tuntutan evaluasi kinerja dan capaian belajar siswa juga dapat menciptakan tekanan bagi pengajar untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengajaran bahasa Indonesia. Solusi untuk mengatasi tantangan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Berkaitan dengan beberapa tantangan tersebut, maka ada beberapa solusi berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang didasarkan pada bagaimana siswa belajar dan bagaimana mereka belajar bahasa. Namun, sebelum menjawab persoalan tersebut, sebaiknya perlu memahami beberapa hal mendasar sebagai berikut. 1. Anak-anak itu belajar dan menguasai bahasa tanpa disadari dan tanpa beban, tanpa perlu dipelajari secara khusus. 2. Anak dalam belajar, semua komponen sistem dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu atau belajar berbicara sekaligus belajar menyimak. 3. Anak belajar bahasa secara bertahap terjadi seiring dengan kebutuhan anak dalam berkomunikasi serta pertumbuhan fisik, intelektual, dan sosial mereka. 4. Anak belajar dari yang sederhana menuju yang rumit, dari yang dekat menuju yang jauh, dan dari yang konkret menuju yang abstrak. 5. Anak belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung dalam kegiatan berbahasa. Selaras dengan permasalahan tersebut, maka paradigma atau cara pandang pembelajaran bahasa di sekolah dasar berdasarkan tantangan-tantangan yang terurai dalam
5 problematik yang dialami siswa dalam belajar sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dapat dijabarkan dengan solusi bagi guru sebagai berikut. 1. Siswa belajar berdasarkan apa yang telah dipahami atau dikuasai sebelumnya. Berdasarkan sikap dan perilaku yang dialami siswa, jika mendapatkan situasi yang seperti itu maka A. Guru harus mencari pembelajaran dari apa yang telah diketahui siswa. Suatu contoh, ketika guru akan mengajar menulis surat, misalnya ajaklah siswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terhadap surat dan cara membuat surat. Dan akan lebih baik jika kepada siswa tersebut diberikan contoh-contoh surat yang sesuai dan bersifat nyata. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, diharapkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu membentuk siswa yang memiliki kemampuan berbahasa, berpikir, dan bernalar yang baik, serta memiliki rasa cinta, bangga dan menghargai bahasa dan sastra Indonesia sebagai kasanah budaya dan intelektual bangsa. Simpulan, muncul sebuah implikasi dari permasalahan yang menjadi tantangan bagi guru atas implikasi sikap dan keadaan anak atau peserta didik tersebut dalam pembelajaran bahasa Indonesia berhubungan dengan antara keterampilan berbahasa siswa dan keterampilan berbahasa dengan keberadaan belajar. Terdapat beberapa tantangan bagi guru berdasarkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar dalam pembelajaran. Tantangan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dapat dipahami melalui berbagai aspek. Pertama, perubahan dinamika sosial dan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada cara anak-anak belajar dan berinteraksi dengan bahasa. Kedua, variasi latar belakang sosial dan budaya di antara siswa di sekolah juga menciptakan tantangan tersendiri. Ketiga, perubahan kurikulum dan tuntutan pendidikan yang semakin meningkat dapat menjadi tantangan tersendiri. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. Peluang-peluang tersebut adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum yang menarik, dan peningkatan kualitas